Pertanyaan dari Abu Gozi di Kalbar, Kalimantan Barat ya. Afwan Ustaz izin bertanya, uzur apa saja yang membolehkan seseorang menjamak sholatnya? Apakah hanya ketika sakit dan safar saja yang membolehkan seseorang menjamak? Terus bagaimana jika uzurnya karena kesibukan? Seperti kesibukan kerja, badan yang kecapean, urusan duniawi, atau misalkan berdandan saat acara pernikahan. Apakah boleh menjamak sholatnya Ustaz? Pertanyaan yang bagus ini. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Di kitab Minhajul Muslim di bab fil ibadat, di sini perkara-perkara yang boleh menjamak sholat. Yang pertama adalah bahwa al-jam'u menjamak itu rukhsatun jaizatun. Sebuah keringanan yang boleh kita ambil, kita laksanakan, seperti sholat zuhur dan asar digabung dijadikan satu, dilaksanakan di waktu asar. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat di Arafah saat hari Arafah, dan kemudian Rasul pun menjamak sholatnya antara maghrib dengan isya di Muzdalifah. Hadis ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi yang pertama, manakala rukhsah, sebuah keringanan kalau terjadi berat seperti ketika safar. Ini adalah ijma para ulama, kalau ketika safar kita boleh menjamak sholat. Kemudian hadis berikutnya yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjamak ketika di Tabuk, yaitu sholat zuhur dan asar dan sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Namun ada juga kalau dalam kondisi mukim, yaitu dalam kondisi tidak sedang bepergian, boleh menjamak sholat maghrib dan isya. Seperti yang pertama, karena turun hujan. Jadi kalau turun hujan yang lebat, yang membuat sulit kalau kita kembali lagi ke masjid, maka bolehlah dijamak ketika turun hujan itu. Yang kedua, karena rasa dingin, cuaca dingin yang amat sangat menyengat, aurih, atau karena cuaca seperti ada angin yang kencang yang menakutkan. Yang pada intinya, idza kana yahsyuqu alaihim ar-ruju'u ila sholatil isya bil masjid. Kalau terjadi rasa amat sangat berat kalau kita harus balik lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, saat itu di waktu maghrib turun hujan yang amat sangat, atau terjadi angin yang amat sangat kencang, cuaca yang tidak menentu, maka bolehlah kita menjamak ketika itu, menjamak sholatnya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak maghrib dan isya fi lailatin matiroh, tatkala di malam itu terjadi hujan yang deras. Hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari. Jadi yang pertama tadi ketika safar, yang kedua boleh tidak dalam kondisi safar seperti turun hujan yang deras, atau terjadi angin yang kencang, atau cuaca yang tidak bagus, yang intinya manakala memberatkan. Kemudian yang keempat, seperti dalam kondisi sakit, boleh menjamak sholat zuhur dan asar, isya dan maghrib, idza kana yashikku alaihi ada'u kulli sholatin fi waqtiha. Apabila sakitnya itu membuat berat kalau setiap waktu sholat kita harus melaksanakan sholat. Umpamanya terjadi demam yang amat sangat, badan ini menggigil, atau sakit yang membuat kita ini harus ditolong, harus berbaring. Nah, maka kalau merasa berat setiap waktu sholat kita harus mengerjakan sholat, maka bolehlah di waktu itu kita menjamak sholatnya. Sebab karena ada ilat yang sifatnya al-masyaqqatu, yang sifatnya masyaqqah, yang sifatnya berat. Famata
hasolati masyaqqah jaza al-jam'u. Nah, ini perlu diperhatikan kata kuncinya. Manakala di mana saja terdapat masyaqqah, perkara yang memberatkan, maka ketika itu bolehlah kita menjamak sholatnya. Di mana di dalam hadis yang sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholatnya bukan dalam kondisi turun hujan, bukan dalam kondisi sakit. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhai kepadanya, dia telah berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa samaniyan. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Madinah, berarti ini bukan dalam kondisi safar, yaitu 7 rakaat dan 8 rakaat. 7 rakaat maksudnya menjama antara maghrib dengan isya, dan 8 rakaat dia menjama antara zuhur dengan asyar. Hadisnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya bahwa manakala kita merasa berat atau karena ada hajat yang amat sangat mendesak, manakala kita harus sholat dalam setiap waktu, datang waktu sholat, merasa berat, maka bolehlah ketika itu menjamak sholatnya. Bahkan seperti di sini, manakala ada rasa takut, ala nafsin, pada seseorang ada rasa takut, awairdin awmalin, atau untuk menjaga kehormatannya atau menjaga hartanya, payubahu lahul jamu, maka ketika itu pun boleh menjamak sholatnya. Saya contohkan mungkin ketika terjadi banjir, maka boleh kita jamak sholatnya kalau memang merasa berat. Ketika ada kebakaran, kita sibuk menjaga harta kita, mengeluarkan barang-barang, maka ketika itu boleh sholatnya ditunda manakala umpamanya kejadiannya di waktu zuhur. Kita niatkan untuk menjamak takhir di waktu asar, zuhur dengan asar digabung dan dikerjakan di waktu asar. Demikian pula manakala ketika maghrib dengan isya. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, maka perkara-perkara yang boleh menjamak sholatnya itu boleh dalam kondisi safar, boleh dalam kondisi mukim, boleh dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang sibuk amat sangat tidak bisa ditinggalkan, dan juga dalam kondisi kecapean. Titik beratnya adalah manakala merasa masyaqqah, dan masyaqqah ini yang menilai adalah bukan orang lain tapi diri sendiri, maka takwa itu adalah ada pada diri kita sendiri. Manakala diri ini merasa masyaqqah, baik kecapean maupun yang lainnya, maka saat itu pula boleh kita menjamak sholatnya. Namun perlu diperhatikan bahwa qashar hanya ada ketika safar saja. Adapun ketika mukim, baik karena sakit, karena kecapean, maka tidak sah sholatnya kalau di qashar. Sebab qashar hanya berlaku ketika safar saja. Berapa jarak safar yang boleh di qashar? Para ulama menyebutkannya manakala boleh di qashar ketika bepergian, jaraknya sudah mencapai 4 furud. 1 furud adalah 12 mil. Jadi 4 furud sama dengan 48 mil. Sekitar 85 kilometer. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.